Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin ya fatahu ya amin. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, di halaqah sebelumnya kita sudah sama-sama menyimak, ini nanti insya Allah lanjutannya. Yang kita simak adalah menanamkan rasa takut kepada Allah, yang bunyi judulnya adalah Babul Khaufi. Kalau masih ada ingat Khauf. Sebab kayak masa-masa sekarang ini, bahkan di sepanjang masa, teman-teman, masa-masa kayak seperti ini, itu kalau orang tidak ada rasa takutnya pada Allah, ya lihat. Diajak sholat dipanggil bolak-balik misalnya, karena nggak ada takutnya ya, ngapain sholat? Gak enak ngantri bansos, dapat tenda-tenda, sholat ya dapat apa? Dapat fotokopi, wedang gitu kan mending. Cuma yang dibagi wedang cuma yang depan aja, sehari air putih aja juga nggak keluar. Itu orang kalau nggak takut kayak gitu, nyepele, ngendangin, bahkan cenderung nantang. Orang nggak punya takut, memanipulasi, wah gampang aja. Ngitung angka seenaknya, yang penting gak ketakutan. Bagi dia yang ditakuti adalah KPK kalau ketangkep. Tapi kalau ketangkep Rocket Atit kok gak takut? Itu menjadi ajakan hati, tema itu adalah begitu. Maka apa dilakukan aja. Apalagi dia lagi ambisi, lagi mau-maunya. Itu akibatnya orang yang tidak ada rasa takut kepada Allah. Maka bahaya. Nah itu yang nasional. Kalau dalam keluarga juga bisa. Bapak-bapak misalnya mampir ke istri kedua, takut ketahuan istri, gimana? Ini istrinya udah dua apa satu? Nggak bahaya tak? Artinya bahwa kita terhadap istri aja setakutnya begitu. Tapi tadi Allah apalagi kok sampai selingkuh, tidak setia, mengkhianati anak istri dan sebagainya. Ketika alasan keluar kota ketemu rekan kerja itu partner klien itu siapa? Sekretaris, itu tidak takut. Duit juga begitu, bukan duit dia, duit keragut terus gimana ini? Itu orang yang tidak takut pada akhirat, takut pada Allah. Dia menyangka dan mengira bahwa apa yang ditakutinya itu akan mengekalkannya. Ya sabu annama lahu akhlada. Dia mengira
bahwa duitnya, bahwa bodyguardnya, bahwa pendukungnya akan mengekalkannya. Dia tidak menyadari bahwa hidup di dunia cuma sementara. Dia tidak menyadari bahwa di bumi mutiara ini tinggal berapa tahun lagi. Karena dia mau pindah ke taman pemakaman, tempat pemakaman umum. Begitu. Apalagi di sana jauh lebih panjang lagi, bahkan kekal. Kalau di sini cuma sementara. Maka betul-betul rasa itu harus tertanam. Soal tadi bandingkan, kalau tidak tertanam, ya tadi lihat, diingetin aja, bahkan cenderung ngata. Diperintah Allah males, tapi kalau dilarang Allah malah rajin ngerjakan. Begitu. Dilarang zina malah rajin zina. Dilarang mabuk-mabukan malah sampai teler. Disuruh puasa malah sarapan. Kenapa itu? Karena tidak ada rasa takut kepada. Nah ini kalau kita teruskan, mana sudah panjang lebar yang sudah kita utarakan. Nah ini disebutkan lanjutannya. Termasuk ya, kalau poin-poinnya bahwa siksaan neraka itu amat perih. Seringan-ringannya aja apinya ditaruh di telapak kaki, tapi otaknya sampai mendidih. Maka jangan sampai makan hak orang lain yang manis sejatinya api neraka. Api neraka ditaruh di kaki aja sampai. Jadi kalau seandainya ditaruh di lidah gimana ya? Kita semua. Oleh itu nih, jangan sampai apa yang kita lakukan ini mengakibatkan hadirnya kesengat api neraka. Ini kalau kita lanjutkan, Bapak sekalian, adalah hadis yang keberapa ini lanjutannya. Tapi disebutkan sambil tunggu nanti, atau yang sudah dapat share tadi Pak Sarti di bawah pada ambilnya Pak Sarti. Ayo jemaah. Kamu punya grup Masjid Alamin punya? Nah. Tapi jangan disalahgunakan untuk kampanye, kan udah masa tenang ini. Jadi WA masjid ya memang untuk kepentingan masjid biar nanti apa namanya? Kalau seandainya ada beda-bedanya yang dihargai, namanya gitu-gitu ya hasil dari ijtihadnya. Namanya ijtihad, ada yang benar, ada yang salah. Tapi tetap jangan sampai ngawur atau selinaknya, karena itu semuanya adalah akan dipertanggungjawabkan. Summa latus alunna yauma idzin anin na'im. Maka memperolehnya harus betul-betul yang halal, meraihnya harus betul. Wa anil Miqdad radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tudna asy-syamsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari milin. Al-hadis nanti kita lanjutkan. Tudna, didekatkan, direndahkan. Tadinya tinggi, tapi pada saatnya nanti akan rendah. Tadinya jauh, nanti suatu saat akan rendah atau dekat. Apa? Asy-syamsu, matahari. Kapan itu terjadinya? Yaumal qiyamati, di hari kiamat. Dekat dari mana? Minal khalqi, dari makhluk termasuk manusia. Kalau sekarang ya masih relatif jauh, masih di garis edarnya. Tak berapa ini? Kalau diukur berapa jauh matahari dengan kita? Yang BBM pernah mengukur. Nah, dulu ketika kita belajar IPA itu diukur dengan sinar tapi itu ya enggak mumpuni karena
matahari di mana. Tapi yang jelas matahari ada di garis edarnya. Nah ini menurut ilmu matematik, ilmu IPA, kalau terlalu jauh sana tadi lagi tidak di garis edarnya, kita beku. Kalau diturunkan lagi, maka kita akan gosong. Pasnya yang di sini. Makanya wasyamsu tajri li mustaqarril. Muternya juga masih. Cuma nanti di hari kiamat akan didekat, direndahkan. Sehingga kalau diukur itu, ini diibaratkan dalam hadisnya, kami dari milen 1 mil. Ya soalnya dekat itu aja, berapa meter? 1 milnya. Nah Al-Quran juga begitu. Ayat-ayatnya ada yang wasyamsu tajri mustaqarril laha. Tapi juga ada yang menjelaskan idza syamsu kuwira. Kalau itu membicarakan nanti di hari kiamat, kalau yang ini adalah membicarakan saat-saat yang kita alami. Termasuk adalah wasyamsi wa duhaha. Kalau sekarang ini demi matahari berikut manfaat-manfaat dari sinar cerah paginya. Wah, wa duhaha. Dulu pernah kita rasakan betul ketika pas era COVID. Jadi orang-orang pada belondor ya. Jadi menangkan badannya agar kena sinar matahari biar ini boleh. Yang biasanya dijemur itu adalah bayi-bayi. Lah ini yang dijemur lintas terusnya. Ada yang gendut, ada yang kerempeng, ada yang gitu, belondor semua, ngumpet-ngumpet. Sampai ada yang cuma makan dalam saking kepengen semua badannya kesinar dengan asumsi bahwa COVID akan mati kena sinarnya matahari atau pematan badan atau gimana ketahanan tubuh yang disebut dengan OTG. Orangnya kena virus tapi masih seger aja. Apa ya? OTG dulu itu apa ya? Orang tanpa gejala. Kena COVID tapi malah ngobrol aja masih sholat di masjid padahal masjidnya gembok. Cuma menurut ukuran tadi ada itu hewannya, ada itu hewan virusnya. Padahal yang lain-lain kempas kumis. Oh ini kok biasa aja. Katanya makan gak enak terus gak bau. Oh ini malah makannya malah lahap. Nah, itu aja. Noteki. Makanya ini mulia, takutlah pada Allah. Karena pada saat nanti matahari akan didekatkan. Cuma kembalinya, kemarin kan ayatnya ada orang yang takut kepada Allah pasti dapat servisnya. Jadi maksudnya kalau dikenakan hadis ini, walaupun matahari didekatkan, berhubung amal kelakuan bagus, maka dievakuasi. Dapat ruang VIP dari samping, pasti dilindungi. Ini ibaratnya kan orang-orang yang nggak takut kepada Allah, makanya dia gosong kayak dipanggang. Todena asyamsu yaumal qiyamah. Jadi baru yang disebutkan adalah matahari. Padahal di alam semesta namanya apa itu planet banyak sekali. Maka kayak ayat yang kita simak tadi kalau kita teruskan, idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadar. Nujum itu bintang-bintang. Kalau cuma satu bintang itu najmun wan najmi idza hawa. Kalau nujum bintang. Ada berapa bintang-bintang? Berapa gede? Gede. Tidak kayak kelereng, gede. Bahkan menurut IPA lagi
bumi yang kita diami, yang sudah kita bagi berapa juta orang itu tidak seberapanya. Apalagi yang cuma dekat-dekat kita, yang dekat-dekat bumi yang disebut galaksi Bima Sakti ya Bapak Ibu. Itu nanti wa'idan nujumu kadar, bulan-bulan bintang-bintang pada berjatuhan, bahkan jangan tabrakan. Kenapa? Karena beredarnya sudah tidak. Nah, sampai menghentikan ini. Stop. Karena sudah tidak beraturan lagi, sudah tidak wasyamsu tajri. Tidak apa itu? Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Siklusnya masih nol. Kalau masih tidak. Bahkan di surat apa itu? Fatuk kata dakatan wahidah. Antara satu planet dengan yang lain pada tabrakan. Padahal muternya planet-planet itu kencang atau pelan-pelan? Misalnya bumi aja, bapak-bapak misalnya, mulai saat ini misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, jalan lurus saja, lurus, nanti 24 jam sampai ke bumi mutiara lagi. Berarti ke sana terus misalnya sampai dikasih timur, nanti ke sana sampai Tegal, sampai ke Singapura. Timurnya lagi mana itu? Ya. Puncaknya luar biasa. Mau yang sepeda dari yang aja nggak nyampe, padahal cuma berapa kilanya bumi. Jadi ini muter sampai tepuk ke bumi mutiara lagi. Berarti jalannya bumi bukan. Nah, sekencang itu tabrakan gimana itu? Ya remuk hancur. Gitu lah. Maka ketika nanti itu alam semesta sedang hancurnya, berhubung dirimu selama di dunia itu solid pada takut kepada Allah, maka ya dapat servisan. Qala Sulaim bin Amir ar-Rawi anil Miqdad, "Wallahi ma adri ma ya'ni bil mai." Jadi disebutkan 1 mil tadi saya nggak tahu persis ukurannya. Apakah 1 kilo, apakah 1 meter, apakah 1 depak. Tapi lepas semuanya itu maknanya ada dekat. Kalau dia dekat, ya panas, berhubung panas, maka berkucuran keringat. Berkucurannya ada yang ini sebutkan. Fayakunun nasu ala qadri a'malihim fil araqi. Maka pada saat itu manusia tergantung pada ukuran amal kelakuannya, termasuk keringat yang bercucuran karena saking panasnya. Faminhum, ada di antara mereka man yakunu ila ka'baihi, yang mana keringat itu sampai membanjiri ke mata kakinya. Ini kadang orang yang tidak takut kepada Allah malah dibuat lucu-lucuan, ya benar? Wah enak malah buat untuk kayak anak kecil ketika ada hujan terus ada air menggenang, gimana itu? Kalau bahasa Jawanya kecek, kayak dipin-upin begitu, semuanya. Nah, ketika orang yang nggak takut kepada Allah diingatkan ya seperti ini, dijadikan guyonan, wah enak dong, malah bisa untuk main-main. Padahal itu namanya adalah saking nelangsanya sampai keringat begitu. Padahal kita selama hidup keringetannya diandui, diperes, nggak nyampe 1 ember. Gitu. Bapak-bapak dalam kondisi tertentu keringat dingin keluar bisa jadi. Ketika di sidang skripsi, ketika di sidang disertasi, ditungguin para, atau misalnya di sidang KPK, keringetan. Ini disebut dengan apa itu? Mati apa namanya? Padahal tadi sebelum ketangkap gagah,
ada reporter atau banyak, tapi begitu ditangkap terus langsung kerdil, itu namanya. Wa minhum man yakunu ila rukbatayhi, dengkul, sampai keringat sampai dengkul. Wa minhum man yakunu ila hikwaihi, sampai pinggangnya. Dan ada sampai sempat terbersih. Gimana itu ya membayangkan? Walaupun sejatinya hakikatnya nanti di akhirat, tapi kadang kita itu tergoda membayangkan. Ada orang kok cuma nyampe di apa tadi itu, di mata kakinya, sementara yang satu ada yang sampai dengkulnya, satu lagi kok sampai perut, bahkan sampai ke mulut. Padahal mereka membayangkan padahal jejeran, apakah air itu tidak mengalir datar karena hukum apa itu? Kadang hukum dunia masih dibawa ke akhirat, sehingga seakan-akan terjadi harus ketika harus ngalir ke sini. Padahal kalau seandainya kita membandingkan, seandainya misalnya kita pada bermalam di masjid ini, semuanya pada tidur, jejeran, tapi yang satu lagi mimpi dikejar-kejar KPK, kejar-kejar maling. Ngos-ngosan, kira-kira kalau takutan, karena dikejar apa tadi? Maling, kejar penjahat. Sementara yang sampingnya cengar sendiri, karena lagi mimpi ketemu bidadari. Jadi hukum di dunia saja itu sudah bisa menjelaskan sebetulnya soal kenapa berjajaran ini kok ada yang nikmat. Sama ini dikubur juga gitu. Yang rajin sholatnya dikubur di situ, yang hampir nggak pernah sholat dan malas-malasan dikubur di situ. Cuma bedanya tadi, yang satu lagi mimpi apa tadi? Kejar setan, kejar gendruwo, sementara dia lagi dilus-lus, yang satunya lagi dilus-lus, bidadari. Makanya panas dengar itu gitu. Karena ada yang kayak gini itu nyepele, bahkan gampangin jadi guyonan, malah enak. Keringet kok sampai ke gulu, malah renang, nggak usah ngumpulin. Ada gitu. Itu akibatnya apa? Karena memang orang ini tidak ada rasa takut kepada Allah, sehingga ketika keringat sampai gitu jadikan guyon. Hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'rufun nasu yawmal qiyamati hatta yadhhaba 'araquhum fil ardi sab'ina dhira'a. Ya'rufu keringetan annas manusia kapan yaumal qiyamati, hatta yadhhaba, sehingga keringatnya tadi araquhum pergi, fil ardi di bumi, berarti meresap itu apa ya? Meresapnya mana? Sab'ina dhira'a, sampai 70 depak. Orang keringetan suar-suar terus ini ngerebes, meresapnya sampai berapa tadi? Sombong. Padahal hujan walaupun dur sekali meresapnya Pak. Makanya ketika kita ngaji sampai ada bunyi hadis bunyi, terus kita harus berlindung, ya Allah, mohon berlindung ya Allah. Semoga kami tidak termasuk yang mengalami itu. Semoga yang mengalami lagi dilus-lus tadi ya Allah. Nah, kalau mau dilus-lus yang tadi harus rajin, ya, soleh, harus takut kepada Allah.
Baru yang nggak takut kepada Allah itu baru yang tersep berapa meter itu keringatnya sampai tadi merembes, meresap. Sab'ina dira'an wa yuljimuhum hatta yablughu adhanuhum. Nah tadi 70 hektar dan keringat itu melilit mereka hingga ke telinga-telinga mereka. Ya, saking merembesnya berhubung air hujan kan gitu. Tadinya kalau baru air turun kan terus berhubung rembesnya ini sudah tidak menanggung terus apa itu namanya? Nah, menggenang. Makanya di Jakarta karena memang rembesnya disarankan bikin rembesan sampai berapa ratus atau berapa ribu. Karena memang permukaannya banyak yang disemeni, yang ditutup sehingga nggak rembes, cenderung dialirkan ke laut sehingga tidak mengatasi. Makanya harus dibagi, ada yang ngalir ke sana agar ini ketika di jalan sudah merembes sedikit-sedikit, paling tidak lumayan. Kalau ini nggak terembes, ini terembesnya ke kalau keringetan gara-gara seger ya enak. Kalau tadi kan keringetan gara-gara dikejar genderuwo. Kalau alat yang lain dikejar-kejar amal buruknya. Ada yang menjadi genderuwo, ada yang menjadi ular, ada yang menjadi macam-macam. Hadis yang lain. Wa anni qala kunna hadisnya jaminan. Hal tadruna ma hada. Ya, dulu kami sempat lagi santai-santai bersama baginda Rasulullah SAW. Tapi di saat-saat santai itu mendengar suara yang ngeri. Apa? Wajib. Maka Rasulullah tanya, hal tadruna ma hada. Kalian tahu suara apa tadi? Hadis 404. Qulna Allah wa Rasuluhu a'lam. Para sahabat tidak tahu, maka terus dijawab balik. Allah dan Rasulnya jawab lebih tahu. Maka Rasulullah jawab, hada hajarun rumiya bihi fil nari mundu sab'ina khalifah. Itu adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu. Bapak-bapak ada yang usianya 70 atau lebih ada. Nanti biar ini ilustrasinya dapat. Jadi bapak-bapak yang sudah usia 70 tahun itu, batu ini dilempar ketika dia lahir. Dilempar lahir. 70 dilempar sejak 70 tahun yang lalu dan kini sudah sampai di dasar neraka itu. Berarti jauh pada neraka. Ada batu dilempar sejak lahir. Ini sudah pensiun lama, masa 70 baru bleng. Jadi kalau ada mungkin lemparnya cepat juga, swing baru dapat 1 hari, 2 hari, 70 tahun baru bilang. Maksudnya gimana? Kalau ada orang kok sampai masuk neraka ke dasarnya, itu nyelamatinnya susah. Ibaratnya orang tenggelam ke kolam renang, ukurannya cuma semeter. Itu aja orang yang baru mencolotnya dia. Apalagi yang tenggelam orangnya gemuk misalnya lagi. Nah ini tenggelamnya sampai 70 tahun, nyelulupi nyari-nyari susah. Begitu maklumnya. Apalagi mungkin lebarnya cari sudah 70 ini
Cara-cara malah disuara misalnya. Makanya ketika kita mendengar gemeter dari Allah, semoga engkau selamat wakina ada benar, wakina ada benar, wakina ada benar, harus begitu. Tadi itu mengingatnya sampai 70 tahun. Nah kalau laut-laut itu mungkin entah berapa kilo, walaupun hitungannya berapa kilo ya nggak sampai. Nah, sampai tahun-tahun begitu. Jadi dalamnya luar biasa. Nah, hadis 40 mana tadi? Nah, saya carikan hadis yang 408. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, kebetulan ayat yang dibaca beliau adalah yauma idzin tuhadditsu akhbar. Yauma idzin pada hari itu. Hari itu ada kiamat. Tuhadditsu akan ngomong menceritakan, membuka rekaman. Yauma idzin akhbarah, berita-beritanya. Ini kan sangkutnya adalah di surat Az-Zalzalah. Az-Zalzalah berarti idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ini aja yang sudah kita bicarakan kemarin, karena sangkutnya dengan surat itu Al-Mu'minun atau Al-Hajj, yang mana bunyinya adalah inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Sesungguhnya goncangnya hari kiamat itu adalah sesuatu yang menggemparkan. Kemarin sudah kita paparkan, gempar itu kayak gimana? Kayak gempa di Palu dulu itu. Sampai likuifaksi apa dulu, sampai bumi itu belum. Nah kalau yang kemarin agak dekat ini adalah di Jepang atau di mana itu? Ya yang di Jepang itu saya lihat kok bumi gebek, sehingga terus bangunan itu ngeri juga. Kita melihat, jangankan melihat bumi, lihat jendela klik-klik sendiri aja, nggak ada angin tapi atau gelas nih tiba-tiba klik, jangan ini nanti tumpah ya, ini aja klik apalagi. Nah ketika ini selesai, maka yauma idzin tuhadditsu akhbar. Jadi bumi nanti itu tempat-tempat dia akan ngadu kepada Allah, dia akan sampaikan. Apa yang disampaikan? Akhbar, kabar dia. Apa yang kabarnya? Bahwa fulan di ini lagi nyimak hadis Rasulullah ya Allah. Terus di bumi yang lain, ini untuk kampanye hitam ya Allah. Di bumi lain, ini untuk bagi-bagi sembako ya Allah. Dan bagus, ya bagus apa namanya, nolong temannya. Bagus kalau betul-betulan hari itu, tapi kalau itu tidak harus. Nah, dan yang lain juga ini untuk joget-joget, ini untuk diskotik, itu akan cerita. Makanya rekaman CCTV-nya ini adalah yauma idzin tuhadditsu akhbar. Bahkan bisa jadi nanti di akhirat itu saking mampakannya disut ngantuk begitu yang khusus tadi itu nyimak ternyata nanti akhbarnya kan ada itu. Karena penyuting kadang ada yang nakal juga ketika bahkan sampai ini malah di syuting lebih lama. Tapi maksudnya bahwa nakal baik dan sebagainya nggak ada yang lolos.
Walaupun ketika di dunia sering kali lolos, kasus ini lolos, pra pengadilan diterima kan gitu. Sudah dikasih surat penangkapan, ya kok kan, walaupun nggak adil ya dibiarin. Tapi kalau yang lain kok langsung digerendeng ini lolos semua. Tapi di akhirat nggak ada yang lolos. Maka kalau takut kepada Allah jangan sampai macam-macam. Gitu. Jangan sok juga, jangan ini. Yang lempeng aja. Sama lagi. Semua qala atadruna ma akhbarha. Qalu, emang berita-berita apa yang akan diceritakan oleh bumi ini wahai Rasulullah? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Ya tentunya Allah dan Rasulnya tahu. Yang lebih tahu, karena itu kejadiannya nanti belum. Peristiwanya adalah nanti. Nah kalau nanti itu harus wahyu yang menjelaskan. Harus wahyu. Berhubung engkau yang diberikan anugerah wahyu, maka dirimulah yang jauh lebih tahu. Maka Rasulullah SAW menjawab, fa inna akhbaroha, maka sesungguhnya berita-berita yang akan disampaikan bumi ini adalah antas hada. Bumi memberikan kesaksian. Kesaksian apa? Ala kulli abdin, terhadap setiap hamba, laki-laki, au amatin atau perempuan. Kesaksian atas apanya? Bima amila ala dhahriha, dengan apa-apa yang dilakukan di muka bumi ini. Nah, di muka bumi ini banyak sekali. Maka kita mau bergerak di ujung manapun misalnya, bumi akan cerita, merekam istilahnya. Merekam. Nah ini kita kalau tidak ada hati seperti ini atau tidak punya rasa takut kepada Allah, biasanya yang ditakuti kan CCTV. Ya kan kemarin yang saya contohkan, ada orang yang tidak takut kepada Allah sampai berani-beraninya ngambil duit kas masjid. Berhubung kasnya digembok, dia nggak kurang nakal itu. Ngambil sapu lidi, terus ujungnya dikasih lem, cemplungkan terus diputar, duitnya itu lengket. Kalau udah lengket, tarik. Nah itu kena CCTV. Lah kalau saat ini masjid nggak ada CCTV-nya. Nah ini yang terakhir, teman-teman. Wa an Aisyah radhiyallahu anha sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan hurlan. Manusia yuhsyaru mahsyar. Manusia dikumpulkan di padang mahsyar nanti pada hari kiamat dengan telanjang kaki. Maksudnya telanjang kaki enggak sandalan, enggak sepatu. Padahal panas. Bapak kalau mau latihan boleh. Jadi siang-siang panas begitu nggak usah sandalan, terus langsung nekat jalan di atas aspalan. Kicap-kicap apa enggak? Apalagi panasnya lebih dari sekian derajat Celcius. Selain tidak sandalan, telanjang tubuh. Berarti telanjang tubuh tidak. Nah nanti dia dikhawatirkan Aisyahnya dan belum terhitan kemaluannya. Maka dengan kabar seperti itu aku bertanya, aku maksudnya Aisyah, ya Rasulullah, kalau begitu kaum wanita dan kaum pria dapat melihat satu dengan yang lain. Jadi dianggapnya Aisyah wajar juga karena Aisyah manusia. Diilustrasikan, dan kalau pada udah kan bengkok, lumpeng, nah lebih dawu, cendek. Nah ini dijawab oleh Rasulullah, ya Aisyah, peristiwa pada hari itu lebih menjadi perhatian mereka daripada memperhatikan orang lain. Maksudnya peristiwa lebih dahsyat sampai nggak kepikir, sampai dan kita bisa bayangin, jangankan kiamat, kita yang sakit gigi cekot, terus kemudian ada inu-inuan gitu, udah
istilahnya begitu. Anda mikirin cekot-cekot ya. Atau gambaran ini juga, bumi lagi itu masih ngurus orang apa enggak? Atau pas ngaji seperti ini langsung masih pada nyimak ngaji apa pada bubar? Kalah nggak betul. Ibaratnya begitu. Apalagi peristiwa jauh lebih dari sekian gempa bumi yang ada, terus itu tsunami, terus puting beliung, gelombang. Kira-kira masih ingat pegang apa enggak? Kabur semuanya. Jadi walaupun ngaji belum ditutup kafaratul majlis, udah bubar. Jadi walaupun semoga Allah lindungi kita semuanya, tidak harus nantang-nantang gempa bumi dan sebagainya. Tapi kalau sudah waktunya selesai kafaratul majlis, sehingga bisa kita kafaratul majlis, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.